Halo netizen yang budiman, selamat datang di channel Cherry ID. Dan gua Al yang kali ini balik lagi buat ngasih wishlist racun buat kalian nih. Buat kalian yang mau langsung ke konten rekomendasinya, kalian bisa langsung lompat ke menit yang sudah tertera ya. Karena abis ini gue mau nanya sedikit ke kalian mengenai segmen yang satu ini. Tapi gue saranin kalian dengerin sedikit aja bacotan dari gua, biar kalian ngerti juga sama segmen ini. Sebelumnya gue juga udah buat video macam ini. Awal-awal video itu tayang gue cukup kaget dengan jumlah viewsnya. Tapi sorry banget karena gue gak bikin-bikin. Karena gue untuk sekarang kepikiran buat bikin video ini di akhir tahun aja. Ya padahal gue udah announce bakal ada video kayak gini lagi di sekitar bulan Agustus kemarin. Dan gue berpikir untuk membuat konten ini menjadi sebuah satu segmen gitu kan. Tapi harus gue akui segmen ini masih belum dikonsepin dengan baik. So buat awalan gue juga mau nanya ke kalian, kalau misalnya segmen ini gue seriusin, mau kayak gimana nih? Dari nama kalian bisa bantu tentuin juga. Nah, kalau dari yang gue lihat dari channel lain, udah ada juga yang mirip-mirip nih. Kayak misalnya channel Best Indotech dengan konten Gadget of the Month ya. Nah, kira-kira kita namain segmen ini apa nih? Kalian bisa bantu tentuin juga dengan cara komen aja di bawah. Nanti kalau banyak yang setuju atau banyak yang suka, akan gue pertimbangin nih. Dan juga konsep videonya mau kayak gimana juga nih. Mari kita obrolin di kolom komentar di bawah. Dan kita balik ke konten rekomendasinya cuy. So di video kali ini gue akan ngasih 5 rekomendasi keyboard mechanical 300 ribuan yang menurut gue bisa kalian pertimbangin buat ditaruh di wishlist belanjaan kalian. So sebelum mulai ke rekomendasi yang pertama, gue mau ajak kalian buat subscribe ke channel Cherry ID, biar kalau misalnya gue upload video kayak gini lagi, kalian bakal langsung tahu gitu. Dan kedepannya gue juga bakal ngasih rekomendasi gear yang lainnya, seperti mouse, headset, keyboard, dan masih banyak lagi. So pastiin udah subscribe dan loncengnya juga udah dinyalain. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke rekomendasi yang pertama setelah intro yang satu ini. Buat rekomendasi yang pertama ada dari brand Fantech dengan seri Maxcore MK852. Keyboard ini di marketplace dijual dengan harga 350 sampai 400 ribuan. Keyboard ini berbentuk full size tapi tetap kerasa padat banget. Hal yang menonjol dari keyboard ini berada pada bagian Maxcore-nya ini. Kelihatan kayak reaktor Iron Man gitu kan, yang bisa diputer-puter. Dan untuk fungsinya sendiri ada dua macam nih, yaitu sebagai volume wheel dan juga lighting wheel. Jadi bisa ngatur cahayanya gitu kan. Dan untuk warna dari keyboard ini tersedia juga di warna putih yang cakep banget. Dan untuk switch saya sendiri udah Otemu dengan pilihan opsi di blue dan juga brown switch. Ya keyboard ini belum RGB, so masih rainbow. Jadi nggak bisa di set warnanya sesuai kesukaan kita. Yang kedua ada dari Rexus nih dengan seri MX5.1. Keyboard ini merupakan versi refresh dari pendahulunya, yaitu Rexus MX5. Jadi ini termaksud keyboard entry levelnya si Rexus nih. Keyboard ini dijual dengan harga 350 ribuan. Keyboard ini berlayout TKL, tapi kalau kalian nyari yang full size, gue ada alternatifnya, tenang aja, yaitu Rexus MX 3.1. Dari segi spesifikasi dan quality sebenarnya yang gue lihat sama aja. Yang membedakannya di sini hanya dari layoutnya aja nih. Switchnya udah Otemu yang tersedia dalam 3 varian, yaitu blue, red, dan juga brown switch. Keyboardnya sih belum RGB, tapi dari pengamatan gua, keyboard ini cocok buat lu yang punya budget pas-pasan atau lu yang baru mau nyobain keyboard mechanical. Jadi ini opsi yang menarik lah kalau menurut gue. Selanjutnya ada dari brand Armageddon dengan seri MKA3C. Ya setelah gue riset tentang keyboard ini, yang gue tahu adalah keyboard ini bener-bener gak aneh-aneh gitu. Maksudnya gak aneh-aneh di sini yaitu Armageddon gak nambahin ornamen-ornamen atau fitur-fitur gimmick yang menurut gue jadi nilai plus lah. Ya kalian lihat sendiri aja. Keyboard ini juga simpel banget cuy. Paling gue agak annoying aja di bagian shift kanannya, yang gue rasa kalau mau naruh branding logo Armageddonnya lebih baik, lebih bagus ditaruh di bagian atas arrow space-nya aja. Ya jadi nggak perlu ada tulisan MKA3C-nya gitu kan. Keyboard ini sih dijual dengan harga 300 sampai 400 ribuan. Dan yang gua tahu keyboard ini udah bisa hot swap nih. Jadi gak nutup kemungkinan buat lo yang mau ganti switch dari keyboard ini. Buat urusan pencahayaan masih sama aja kayak Rexus tadi, yaitu belum RGB dan masih bersifat rainbow. Yang keempat ada dari Digital Alliance dengan seri Mecha Fighter Ice TKL. Ya yang gue suka dari keyboard ini selain warnanya yang putih, keyboard ini nyediain semacam stand buat HP atau tablet gitu, yang menurut gue penting gak penting lah, tapi itu opsional sih. Kalian butuh apa enggak kan itu tergantung kalian lagi.
Dengan adanya stand ini, DA jadi bisa ngasih semacam kabel routing management gitu, yang sesuai gue bilang tadi jadi cukup penting lah, terutama buat lu yang orangnya rapihan kayak gue. Ini menjadi opsi yang menurut gue cukup bagus. Keyboard ini sih juga masih belum RGB, tapi mode-mode yang dikasih sama DA menurut gue udah cakep banget. Apalagi keyboardnya yang warna putih ngebikin warnanya jadi kerasa nyatu gitu sama keyboardnya. Oh iya, buat switchnya sendiri ada 3 pilihan opsi, yaitu blue, red, dan juga green switch. Nah, gua agak penasaran nih sama green switch ini. So, DA kalau nonton, email ada di bawah, oke? Yang terakhir ada dari Philips nih. Hah? Philips? Lu gak salah ngomong bang, santuy cuy. Karena awalnya gue juga agak kaget kayak kalian, tapi ternyata brand Philips juga ngebikin keyboard mekanikal nih. Keyboard ini dijual dengan harga 350 sampai 400 ribuan. Dan dari sejauh yang gue lihat, keyboard ini cukup asik nih cuy. Dia juga punya wheel kayak si Phanteks Mescore tadi, yang gua rasa fungsinya mirip-mirip. Ya, keyboard ini juga ngasih sebuah palm rest yang menurut gua palm restnya nggak jelek-jelek amat lah gitu. Keyboard ini lagi-lagi belum RGB nih, tapi dari yang gua lihat warna cahaya dari keyboard ini nggak kalah sama keyboard 500 ribuan ke atas. Ya, setelah gue pikir-pikir gak aneh juga sih. Secara ini Philips cuy, yang basicnya aja udah ngurus masalah perlampuan duniawi gitu. Jadi gak kaget lah gue sama kualitas cahaya dari keyboard ini. Tinggal kasih fitur RGB, menurut gue keyboard ini udah mantep parah gitu kan. Dan yang gue tahu Philips juga ngasih banyak pilihan opsi keycap yang bisa kalian pilih nih. Ada yang warna pink, ada juga yang abu-abu, ada juga yang hitam. Tapi kalau menurut gue yang pink cukup asik nih. Jadi kalau misalnya Philips ngeliat nih, email ada di bawah cuy. So, dari kelima keyboard yang sudah gue rekomendasikan ini, mana yang sekiranya bakal kalian ambil nih? Atau kalian punya rekomendasi lain yang sekiranya lebih better dibanding rekomendasi yang gue berikan? Kalian bisa komen aja di bawah. Itu aja rekomendasi yang bisa gue kasih ke kalian. Jangan lupa buat subscribe bagi yang belum, like juga kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike kalau bisa. Follow juga semua sosial media gue buat lo yang mau kenalan sama gue. Dan terakhir, bantu komen juga gimana tentang segmen rekomendasi kayak gini. Apakah lanjut atau gak usah aja nih? Masukin semua saran kalian di kolom komentar di bawah ya cuy. So, seperti biasa gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you.